Perkenalkan, nama saya Anissa Mukaromah, NIM 20200100106. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua mengenai kurikulum 2013 dan yang ketiga yaitu pembelajaran dalam era 1.0 sampai 4.0. Untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah strategi. Yang pertama yaitu strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian strategi pembelajaran. Kata strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti. Yang pertama yaitu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, ilmu dan seni memimpin untuk menghadapi musuh dalam kondisi yang menguntungkan. Yang ketiga, tempat yang baik menurut siasat perang. Dengan demikian, strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu pengertian metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam. Prinsip merupakan asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Dalam hal ini, prinsip pembelajaran PAI ada dua, yaitu prinsip-prinsip belajar dan prinsip-prinsip mengajar. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu kondisi pembelajaran pendidikan agama Islam yang meliputi tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, kendala pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga yaitu hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya macam-macam strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, strategi pembelajaran eksploiter, yaitu strategi yang menekankan penyampaian guru secara verbal, yang biasanya strategi ini diterapkan dalam metode ceramah. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry, yaitu strategi yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yang biasanya strategi ini diterapkan dalam sistem pengelompokan seperti latar belakang kemampuan atau suku bahkan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu ada metode ceramah bervariasi, metode tanya jawab, metode diskusi, metode simulasi atau bermain peran, metode resitasi atau pemberian tugas, metode demonstrasi atau eksperimen, metode kerja kelompok, metode problem solving atau pemecahan masalah, metode karya wisata, dan metode suri tauladan, serta metode kisah atau cerita. Dan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Manfaat strategi ada dua, yaitu bagi siswa dan bagi guru. Bagi siswa, strategi pembelajaran yang pertama, manfaatnya siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, siswa memiliki pengalaman yang berbeda dengan temannya meskipun ada beberapa pengalaman yang sama. Kemudian siswa dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. Yang selanjutnya terjadi persaingan yang sehat dalam mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mencapai kepuasan jika dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat strategi bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Yang kedua, guru dapat mengontrol kemampuan siswa. Yang ketiga, guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa. Yang keempat, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa ketika siswa mengalami kesulitan. Yang selanjutnya, manfaat metodologi pembelajaran PAI. Menurut Omar Muhammad Al-Tolmi Al-Saibani, manfaat metodologi pendidikan agama Islam adalah yang pertama, menolong
menciptakan pelajar sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif, sehingga meningkatkan motivasi peserta didik. Selanjutnya itu mengenai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad 21, yang mana kurikulum ini mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik untuk mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh dan mereka ketahui. Dalam kurikulum 2013 ada 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasar, yaitu kompetensi inti sikap spiritual. Sikap ini menjadi sikap utama yang harus dioptimalkan karena sikap ini bisa membentuk kekuatan karakter. Selanjutnya kedua, yaitu kompetensi sikap sosial, yang tujuannya dengan adanya sikap sosial adalah agar peserta didik bisa selalu menjaga hubungan baik antar sesama. Selanjutnya ketiga, yaitu kompetensi pengetahuan. Pengetahuan adalah katalog sesuatu yang telah diketahui manusia, cara untuk mendapatkan pengetahuan. Dan cara tersebut yaitu dengan cara belajar baik secara formal ataupun informal maupun non formal. Yang selanjutnya yaitu keempat, yaitu kompetensi keterampilan. Kompetensi ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam sehari-hari. Kurikulum 2013 pada saat ini tidak menuntut peserta didik yang hanya mahir teori, melainkan juga praktik. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi dan metodologi pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama, strateginya yaitu strategi discovery, strategi inquiry, strategi problem learning, kemudian strategi project based, yang terakhir yaitu strategi scientific learning. Kemudian metodologi dalam kurtilas yaitu metodologi pembelajaran sample learning sample, metode pembelajaran picture and picture, metode pembelajaran number pairs together, metode pembelajaran cooperative script, metode pembelajaran kepala bernomor terstruktur, metode pembelajaran student teams achievement division, metode pembelajaran jigsaw, metode pembelajaran problem based introduction, metode pembelajaran artikulasi, dan metode pembelajaran menjadi. Selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran era 1.0 sampai 4.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Dalam revolusi ini ditandai dengan dikembangkannya mesin uap oleh James Watt serta diciptakannya mesin-mesin bertenaga air. Saat itu, pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia pun mulai dialihkan menggunakan mesin uap. Pada era ini, bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi pun terjadi. Kemudian pada revolusi industri 2.0, pada revolusi ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial saja, karena sudah mulai terciptanya lini produksi. Hal tersebut menjadikan dampak ekonomi dan sosial, bahkan juga kondisi militer pada Perang Dunia II. Contohnya, ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan pada era 2.0. Kemudian selanjutnya era revolusi 3.0. Pada revolusi ini, di tahap ini komputer, robot menjadi aktor utama yang menandai mulai masuknya manusia ke era digitalisasi. Selanjutnya yaitu era revolusi 4.0. Pada tahap ini, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi, di mana revolusi ini bukan saja usaha baru, namun juga menciptakan lapangan kerja baru dan profesi baru. Sehingga dengan adanya revolusi 4.0 menyebabkan konsekuensi pembelajaran pada era yang tersebut. Yang pertama yaitu revolusi belajar, di mana pada saat itu para guru tidak hanya mengandalkan
pembelajaran sudah semakin modern. Yang kedua yaitu pendekatan tradisional sudah mulai usang. Yang ketiga, manusia mulai bekerja dalam jaringan global. Dan yang keempat, mudahnya mendapatkan akses pendidikan. Dan yang kelima yaitu